Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang ada di ruang diskusi Pendi Aceh, di mana ada seorang anak muda yang menyatakan diri murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena dirinya mengalami mujizat dari Tuhan. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah. Oke. Itu dari alunannya aja udah ketahuan. Oh iya, udah ketahuan ya, Bang ya. Iya, lanjut aja Bang, lanjut aja apa sih yang Abang mau ceritakan di sini? Silakan, Bang. Nah, jadi kelas 8 SMP itu aku kan sempat di pesantren ya, tapi cuma 1 tahun aja, Bang. Nah, itu kelas 8 kan, pas naik kelas 9 itu aku udah keluar dari pesantren. Oh, sanawiyah berarti sampai aliyah? Enggak Bang, 1 tahun doang. Jadi dari kelas 8 sampai kelas 9. Kelas 9-nya aku keluar. Istata'tum al-lugha arabiyah. Kenapa? Man ismukum? Enggak tahu Bang. Oh, enggak tahu. Oke, lanjut. Jadi masih ini Bang, dari kayak pembelajaran awal, dari yang bu'a sampai ke ini apa namanya? Kayak yang ala-ala itu Bang. Iya, lanjut cerita. Kalau yang di Jawa kan ada gitu. Iya. Nah, itu dari kelas 9 aku mulai ini Bang, mulai di apa namanya, kan aku udah keluar dari pondok. Nah, aku ini ngalamin, ya udah deh daripada keluar tapi masih nerusin sekolah Bang, soalnya gue kan merantau gitu ya. Terus ya udah gue lanjut ngekos sampai 1 tahun lulus SMP gitu kan. Nah, pas aku ngekos ya kan aku jauh dari orang tua udah lama kan. Nah, di situ gue inget banget Bang, hari Jumat gue nggak bisa sekolah Bang karena sakit. Nah, hari Jumat itu nggak bisa sekolah karena sakit. Nah, aku ngabarin teman-teman karena itu nggak ada yang bisa dikabarin gitu Bang, karena sekolah kan nggak boleh bawa HP gitu. Nah, akhirnya gue jalan sendiri Bang, soalnya yaudah deh gue ke ini aja, ke puskesmas terdekat gitu kan. Nah, di tengah jalan itu ini Bang, apa namanya, aku sampai pingsan, terus benar-benar sampai pingsan itu siang-siang itu ya. Nah, aku sadar itu udah di rumah sakit Om lagi, mohon maaf ya Bang. Gak apa-apa. Nah, aku sadar itu udah sampai di rumah sakit gitu. Nah, tiba-tiba di rumah sakit aku kaget kan, kayak loh kok di rumah sakit gitu kan. Nah, sebelah aku tuh ini ada ibu-ibu, aku pun nggak tahu itu ibu-ibu itu siapa gitu, aku pun nggak kenal gitu. Tiba-tiba, oh kamu tadi pingsan di jalan, jadi saya tolongin gitu. Nah, pas sudah ditolongin, aku pun nggak tahu, nggak nanya ibu itu orang mana atau segala macam, nggak ada pikiran waktu itu gitu. Itu kejadian 2019 Bang, akhir tahun 2019. Nah, ya yang aku tahu itu ibu-ibu itu pakai kalung salib juga gitu. Akhirnya, aduh, ini kan dibawa ke Manuel ya Bang ya, rumah sakit Kristen gitu. Aku kan tahu kan kalau rumah sakit Kristen kan ya lumayan mahal gitu ya. Aduh, gimana gitu. Terus kata dokter tuh suruh dirawat gitu, karena aku sakit ini kanker paru-paru gitu. Nah, aku nggak mau, soalnya kalau bertambah waktu kan pasti bertambah juga biayanya kan Bang ya. Terus akhirnya ya udah deh, nggak usah, mending aku udah ikhlas juga kok, misalnya emang Tuhan mau ngambil saya gitu dari dunia, ya udah saya ikhlas juga, nggak apa-apa gitu. Akhirnya ibu itu ke administrasi, mungkin ngurus ini ya, biaya semuanya gitu ya. Nah, pas pulang lagi ke kamar tuh, Bu, saya nggak enak banget Bu, bener Bu, nggak usah Bu, nanti saya ganti ya di rumah gitu. Udah, nggak apa-apa, yang penting kamu sembuh, nggak apa-apa, yang penting kamu sembuh gitu.
Nah akhirnya dia pun nggak nanya kamu orang mana apa segala macam, nggak nanya kayak gitu. Jadi cuma nanya rumah kamu di mana, nanti saya antarin pulang gitu. Nah pas pulang udah diantarin, ngomong ngobrol apa segala macam di jalan, udah kasih obat. Itu kan hari Jumat kan, itu bergantilah ke hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu saya makin parah bang. Dari Sabtu itu dari pagi itu makin parah karena paru-paru terus kayak sesak nafas gitu bang, nggak stabil gitu. Terus nggak stabil, hari Sabtunya itu makin parah, hari Sabtu itu makin parah, dari pagi sampai siang itu justru makin parah gitu. Nah pas malamnya itu aku ngalamin keajaiban yang aku pun nggak tahu sama sekali apa itu agama Kristen, Buddha, Konghucu, aku pun sama sekali nggak tahu karena aku jadi masih anak kecil, terus juga taunya cuma Islam doang yang di pesantren gitu yang bang ya. Terus aku pun nggak tahu apa-apa gitu sama sekali. Terus tiba-tiba pas malamnya itu jam kurang lebih jam 11 malam aku berdoa gitu. Ya Tuhan, kalau memang ini sudah waktunya aku pulang, tolong pulanglah, nggak apa-apa, aku ikhlas, nggak apa-apa kalau memang ini udah takdirnya aku untuk pulang gitu. Karena sakit banget bang, bener sakit banget, kayak kayak udah nggak tahan gitu nahan rasa sakitnya, kayak udah sesak nafas apa segala macem gitu. Karena kita mau ngabarin juga ngabarin sama siapa, udah nggak pegang HP juga udah nggak sempet, maksudnya udah sakitnya udah sakit banget gitu. Terus tiba-tiba aku dapat mimpi, ini demi Tuhan ya bang ya, aku dapat mimpi itu. Jadi ceritanya gini, aku lagi tiduran ya bang ya, lagi tiduran tiba-tiba tuh ini apa, kening aku tuh dipegang sama Tuhan Yesus. Kening aku dipegang, terus aku kan kaget kan, langsung kaget. Terus Tuhan Yesus tuh narik tangan aku untuk berdiri gitu bang, tapi nggak berdiri, cuma buat berdiri dari tiduran gitu. Terus berdiri dari tiduran, terus aku tanya gitu, kamu siapa gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini jalanmu. Terus aku tanya lagi, kamu siapa gitu. Tenanglah, aku ini jalanmu gitu. Nah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu. Terus aku kan heran kan, terus aku bilang gini bang, ya Tuhan, kalau engkau memang jalan kebenaran, tolong sembuhkanlah aku gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, jika kamu membutuhkan pertolongan, mintalah dalam namaku, pasti aku akan melakukannya gitu. Nah terus aku bilang lagi, Tuhan, aku itu orang pendosa, Tuhan nggak pantas datang kepada saya itu orang berdosa, banyak dosa, saya itu nggak layak gitu buat Tuhan Yesus gitu. Tapi aku nggak bilang Tuhan Yesus ya, ini kata aku sekarang ya, aku nggak pantas buat Tuhan gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu menjadi hambaku gitu. Terus pada saat itu gue mimpinya ini bang, gue keluar cuci muka, pas datang lagi itu udah nggak ada Tuhan Yesus, udah nggak ada. Nah pagi-paginya itu pas hari minggu itu, hari minggu jam kurang lebih jam setengah 6 aku bangun ya, itu aku udah sembuh total bang, sembuh total, benar-benar udah nggak mendingan lagi, itu benar-benar udah sembuh gitu, benar-benar udah ya kayak biasa, hari-hari biasa gitu bang, udah kayak hari-hari biasa, udah sembuh. Terus dokternya ini katanya kalau 3 atau 4 hari katanya suruh datang itu ngambil obat gitu. Terus ya aku nggak datang karena aku udah sembuh gitu kan. Nah itu pertama bang, itu pertama ya. Nah ke tahun 2020 COVID sama tahun 2021 itu aku sama sekali nggak tahu apa arti mimpi itu gitu. Aku sama sekali nggak tahu maksud mimpi itu gitu. Terus masuklah ke 2020, 2021 itu masuk ya awal-awal kayak justru imannya masih kuat gitu di Islamnya, ikut ngaji, ikut kayak majelisan-majelisan gitu. Terus setelah masuklah ke 2022. Tahun 2022 itu aku rasa mungkin yang aku rasain itu lebih ke
ini sih bang, apa namanya, kayak ngerasain ya sulit banget hidup gitu, kok kayak gini banget, ngerasain kok kayak nggak ada teman, nggak ada support, kita butuh teman, kita butuh apa, kita udah, ya mohon maaf ya bang ya, kita udah sholat, kita udah ngaji, kok kayak gini terus, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ini mohon maaf banget ya bang ya, kok aku ngerasa aku udah berdoa, aku udah sholat ini itu gitu, Tuhan nggak ada jawaban gitu. Terus sampai ini mohon maaf banget ya bang ya, aku punya teman Kristen 2, tapi sering aku bully bang, jujur di sekolah jujur sering aku bully gitu. Tapi yang aku heran tuh dia kok nggak marah gitu bang, kok nggak marah, aku juga bingung kok dia tuh nggak marah ya gitu. Nah itu yang membuat aku penasaran tuh, kok bisa dia bisa Welede kok dia biasa aja gitu, kok dia kayak senyum doang, nggak marah nggak apa gitu, padahal aku dulu juga orangnya intoleran bang, kalau misalnya ada orang yang berbeda kayak apaan sih gitu. Terus masuklah ke 2023 itu kan, dari 2021 sampai 2022 itu kan sekolah kan. Nah dulu masih pakai peci tuh bang, masih sekolah pakai peci, Nah masuk ke 2023 awal itu gue udah ini bang, udah lepas lepas peci gitu, udah lepas peci. Terus sampai guru pun nanya gitu, kok kamu udah nggak pernah pakai peci gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa, lagi nggak pengen aja gitu. Tapi sebenarnya gue udah ini bang, udah kayak ya udahlah gitu, nggak terlalu ini gitu. Nah 2023 itu awal aku baca Alkitab itu aku nangis bang, bener nangis. Dari aku baca Yohanes sampai selesai itu kayak kisahnya Tuhan Yesus dari awal mula firman sampai tersalib, itu benar-benar kayak kok kasihan banget ya gitu, kok kasihan banget ya. Nah dari situ bang aku mulai, dari aku penasaran cuma di Yohanes doang, itu awalnya cuma di Yohanes doang, apa sih Yohanes gitu. Terus teman gue kan namanya Yohanes bang gitu, jadi gue penasaran apa sih Yohanes gitu, artinya apa segala macam. Oh ternyata ini. Nah akhirnya menjerembet-rembet ke surat-surat yang lain, ke ini gitu kan. Nah di situ tuh benar-benar dari awal 2023 sampai akhir 2023 itu terus belajar. Tapi mohon maaf ya bang ya, dari 2023 awal aku lepas peci itu aku sampai sekarang itu sudah nggak pernah sholat bang. Sampai ditanya, kok udah nggak pernah sholat ini itu gitu. Tapi gue bilang ya gimana, orang aku udah nggak meyakini gitu, aku udah, hati aku tuh udah nggak ini bang, udah mau disuruh A B C ya, kalau aku udah pilih Z ya Z gitu bang. Jadi kayak orang mau ngomongin kebaikan A, kebaikan B, kalau bukan pilihan kita ya susah gitu ya, kayak. Terus itu dari 2023 sampai 2023 akhir itu sama sekali udah nggak pernah sholat, udah nggak pernah ngaji, puasa pun enggak. Masuklah ke bulan Desember, itu pertama kali saya masuk gereja pas Natal. Itu pun benar-benar aku yang ngajak temen SMK aku tuh yang dulu aku ledekin gitu, dia pun sampai kaget gitu, hah kok bisa sih, padahal kan gue kan orangnya kayak gini gitu. Seriusan lu mau ke gereja gitu? Iya seriusan, gue yang ngajak, tenang aja, gue penasaran gitu, Natalan kayak apa sih gitu. Akhirnya ini dia bilang yaudah deh ntar dijemput ya gitu. Oh yaudah ya ntar dijemput gitu. Ya akhirnya ikutlah Natal gitu. Cuma kayak kok ini banget ya, kok tenang banget ya, ada lilin gitu, apa segala macem gitu, kita nyalain lilin bareng-bareng, damai sukacita gitu. Terus malam itu kan malam Natal ya bang ya, malamnya. Nah pas paginya, pas pulang malam Natal itu dia nanyain besok Natal pagi datang lagi enggak gitu. Oh yaudah datang aja, ntar lu jemput lagi ya gitu. Ya besok gue jemput lagi deh gitu. Nah Natalnya datang lagi ke situ gitu. Nah kalau pas tahun baru kan ada ininya juga ya bang ya, ada, kalau tahun baru kan di gereja juga ada
ada ibadah juga kan, malam tahun baru sama tahun barunya kan. Kalau di Kristen kan ada tuh. Nah, aku datang juga pas malam tahun baru sama tahun baru itu gue datang juga gitu. Nah, yang terakhir itu pas tanggal 6 Januari itu kan kalau nggak salah kan Kristen Ortodok ya Bang ya, Natal ya. 6 Januari itu. Nah, 6 Januari itu kata temanku ini apa namanya? Ngajakin mau Natal enggak? Soalnya ini ada Natal kayak kumpulan ini sekabupaten gitu, katanya mau Natalan bareng tapi bukan di gereja gitu, tapi di SMA gitu, kayak Natalan ya seluruh sekabupaten gitu di tanggal 6-nya gitu. Ayo deh ayo gitu. Nah di situ jujur Bang, sebelum itu dia kan ngabarin jam 12 siang. Nah jujur di situ gue lagi bener-bener butuh uang Bang, jujur banget ya. Ini gue lagi butuh uang bener banget, lagi butuh uang buat kerja, buat merantau kan. Gue udah pusing banget Bang, bener kayak gimana gitu. Gue udah dapet lowongan kerja tapi gak ada uangnya, gimana ya, mau minta tolong sama siapa ya gitu. Nah jam satunya dia ngajakin aku Natalan, pas Natalan yang tanggal 6 tuh, yang malam tanggal 7 gitu. Akhirnya yaudah deh dia jemput gue jam 4 gitu, jam 4 jemput gue. Akhirnya Natalan kan, berdoa, bersuka cita apa segala macam, gue berdoa sampai nangis gitu kok. Ya Tuhan tolong lancarkanlah ya Tuhan gitu. Dan dari situ aku udah percaya sama Tuhan Yesus, aku percaya sama mujizat Tuhan gitu. Nah selesai gereja, selesai pulang Natalan itu, tiba-tiba gue dipanggil Bang sama ya mungkin pengurusnya atau panitianya ya gitu. Terus dia bilang, kamu Novan ya? Oh iya Pak, ada apa ya? Terus dia bilang, oh ini ada titipan dari Pak panitia, katanya mau ini suruh ini buat titipan buat kamu gitu. Oh iya maaf Pak, nama panitianya siapa ya gitu. Itu apa namanya? Dia nggak nyebutin nama gitu. Saya juga nggak kenal itu orangnya, beliau udah pergi duluan tadi ada acara, jadi dia cuma nitipin ini suruh kasih ke kamu gitu. Nah akhirnya saya sampai rumah, saya buka tuh Bang amplopnya, tapi benar-benar mujizat Tuhan itu bekerja. Itu aku nggak mikir itu sogokan dari orang biar kamu masuk situ, enggak, tapi banyak orang yang mikir ke situ gitu, padahal aku nggak sama sekali nggak mikir ke situ gitu. Aku mikir cuma ya emang aku udah butuh, terus juga aku berdoa sambil nangis, benar-benar kayak menghayati banget gue, rasa kayak ya Tuhan tolong permudahkan ya Tuhan gitu. Tapi Tuhan jawab dengan perantara manusia gitu. Dan aku di situ nangis Bang, benar-benar kayak nangis gitu. Dan akhirnya disitulah mulai aku udah meyakini semuanya gitu. Awal Januari kemarin itu benar-benar hati gue udah percaya Bang gitu sama Tuhan Yesus gitu. Sampai kemarin acara Rabu Abu, soalnya gue masih random Bang, masih kadang ke Katolik, kadang ke Protestan kayak gitu Bang. Jadi masih random, kadang di gereja Katolik, kadang di GKI gitu. Kadang masih random gitu Bang. Soalnya masih nentuin nih katanya mau di Protestan atau Katolik gitu Bang. Jadi kayak mungkin dari kultur bahasa gitu ya. Jadi masih nentuin nih mau yang di gereja Katolik, mau aku lebih seneng yang mana gitu ya mungkin ya gitu. Jadi aku lagi nentuin Bang gitu. Nah di Katolik kan ada kemarin kan sebelum Paskah kan ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Palma ya Bang. Gue ikut semua dari Rabu Abu gitu sampai Paskah, meriah banget gitu. Ya sampai sekarang Bang. Dan aku udah meyakini semuanya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang aku percaya Bang. Oke, mantap. Jadi Bang, percaya Yesus Tuhan itu dari pengalaman hidup tadi ya. betul sekali. Jadi akhirnya setelah itu ibu tadi itu nganterkan Mas Novan nggak ke rumah atau kemana gitu? Iya, jadi nganterin aku ke kos-kosan lagi. Oh, Jadi ke cuman nanyain kos-kosan. kamu di mana gitu. Jadi udah aku tunjukin gitu.
Oke, oke. Jadi orang tua sendiri tahu nggak sampai hari ini? Tahu bang, tahu. Tapi aku kan yatim ya, tinggal mama aja gitu. Jadi Oh iya, mama, mama ya mama. tahu, gitu. Mama juga ya tahu. Tapi mama ini bang, mama sebenarnya nggak masalah aku pindah. Cuma ini bang, apa namanya, kayak tetangganya yang terlalu ini ke mama. Jadi kayak mama jadi ke aku tuh kayak Hmm. sensitif gitu. Oh Sebenarnya kalau gitu. kita mata sama mama itu biasa aja kalau nggak ada orang-orang lain, karena aku sempat diserang juga sama, aku kan terkenalnya kan ini bang, aku terkenalnya kan kata orang-orang kan aku emang udah murtad gitu, aku udah emang udah Kristen, banyak yang bilang sampai ngajak debat apa segala macam. Gue bilang ah nggak usah debat-debat lah, ngapain sih agama didebatin gitu, udah Oh. tinggal masing-masing aja gitu. Terus dia bilang sampai ada yang datang nih ke rumah, sampai ada yang datang ke rumah paman aku sendiri gitu. Dia bilang, saya mau klarifikasi, kamu katanya masuk Kristen gitu. Gue bilang, ah enggak, enggak masuk, belum masuk. Masuk agama itu masuk Kristen kan enggak gitu. Emang langsung Hmm. dibaptis kan enggak, ada pendaftaran dulu, ada dokumen dulu kan No, gitu. Novan tinggal daerah Enggak mana? segampang itu. Novan tinggal daerah Kenapa? mana? Kalau saya asli Jawa bang. Enggak, sekarang tinggal di daerah mana? Bogor Oh, kah? kalau, kalau sekarang di Depok, Oh, Depok. Oh. ya Oh iya, deket iya. deket Bogor juga. Hmm. Soalnya kerja bang. Oh, udah kerja ya? Iya, iya kerja betul. Tapi gara-gara dikasih uang bukan sih? Bukan, kalau yang dikasih uang itu bener-bener kayak aku juga ngerasa dikasih uang sama sekali gitu. Soalnya Mm-mm. antara dikasih uang sama mujizat pertama itu lebih jauhan yang mujizat pertama yang aku alami gitu. Oh. Jadi yang uang itu kalau misalnya yang datang uang duluan ya mungkin perspektif orang ya pasti karena uang gitu. Tapi karena aku percayanya bukan karena uang, dari pertama yang dari aku sakit sampai sembuh itu yang aku percaya. Jadi yang terakhir ini ya yang membuat aku penuh gitu, yang membuat aku penuh Hmm. keyakinan penuh gitu. Ya, ya, ya. Supaya gini loh maksudnya loh. Karena kan kamu tadi ada bicara tentang diberikan gitu kan. Itu mungkin orang Betul. mungkin bisa memaklumi ada udahlah kasih transport atau ada orang yang merasa apa namanya pengen memberkati itu beda. Kadang-kadang gitu di gereja ada aja orang yang ngasih amplop. Kenapa? Iya, aku juga Mungkin Tuhan dorong dia untuk memberikan gitu, berikan kepada si iya anu betul. gitu kan, kepada orang bisa jadi gitu ya. Jadi bukan karena itu ya, karena ada tadi tuduhan dibayar tuh kan gara-gara duit. Nah, Iya. gitu. Ini untuk mengklarifikasi aja. Itu Iya, perbedaannya dari 2019 ke 2023 gitu ya. 2000. Betul. Oke, iya. Tapi gini Bang, Abang itu harus Hmm. menetapkan Abang itu mau belajar di satu tempat, jangan loncat sana, loncat sini. Iya betul bang. Gitu. Jadi kalau ibaratnya Abang di mana Abang mulai belajar Alkitab saja dulu. Gitu. Bukan Iya bang, bukan makanya belum menentuin nggak ini, jadi masih ya Iya, ya sekarang supaya itu nanti belajar abang nggak apa. keder nanti bang. Abang nanti Iya jadi orang Kristen gado-gado siap siap siap. gitu. Jadi abang harus belajar dulu Alkitab. Bagaimana apa yang dikatakan Alkitab. Abang baca aja dulu Alkitab. Baca dulu Siap. Injilnya ya sampai nanti selesai. Lalu baru nanti abang bisa belajar di satu gereja gitu ya. Kalau abang kesana kemari nanti abang keder sendiri gitu. Iya iya. Gitu Tapi bang. kalau Jadi sekarang udah nentuin sih bang, udah nentuin sekarang, soalnya ini juga udah daftar ke dokumen. iya iya iya. Nggak Kalau apa-apa. saya Yang ini penting udah, abang kalau saya ah, udah, kalau saya fokusin. ini udah ini sih udah lebih, ya mohon maaf ya bang ya. Saya Mm. udah lebih ini ke Katolik sih, soalnya saya juga udah ke dokumen, sudah daftar juga, daftar baptis. Ya, ya, silakan Jadi saja udah Bang. Yang udah penting udah Abang belajar iya. aja. Gitu. Kalau dari kami, teman-teman ini kami hanya memberitakan pemberitaan Iya. firman Tuhan. Kalian mau percaya, kalian mau belajar. Yang penting bagi kami bukan, wah udah kamu terima Yesus ini saya doakan. Tidak. Kamu belajar untuk percaya dulu. Belajar dulu Alkitab itu. Kalau kamu benar-benar yakin dan mau percaya, silahkan. Gitu. Jadi silahkan. Dan cerita pengalamanmu tadi itu, yang tahun 2019 itu, kalau memang itu kau yakin itu memang Tuhan Yesus yang bekerja untuk itu, ya silakan untuk percaya dan belajar yang lebih banyak deh, gitu ya. Iya, Ya, siap siap. Enggak, gitu. saya mau Nah, bertanya. Waktu silakan. mimpi itu,
kenapa Novan bisa tahu itu Tuhan Yesus yang datang? Nah, yang pertama aku nggak tahu bang, aku nggak tahu Tuhan Yesus gitu. Yang aku tahu tuh yang dari 2022 itu yang aku kenal teman-teman Kristen, kok mukanya sama yang di mimpi gitu. Yang aku tahu Tuhan Yesus itu gara-gara temen aku yang Kristen gitu. Jadi dia kan kayak aku kan punya kontak dia ya, dia kadang kayak bikin story yang tentang Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi oh, jadi ini yang di mimpi aku gitu. Ya, ya. Jadi itu bang, jadi kayak apa yang dia yang sering dibikin story, aku lihat kan, aku kasih lihat kayak kok mirip ya sama yang di mimpi ya gitu. Jadi kalau awalnya tuh aku pun nggak tahu sama sekali. Jadi tahunya jauh sampai 2023 aku baru mengerti itu. Oke, siap. Jadi gitu aja lah dek, saran kami ya. Iya, siap. Supaya nanti bisa lebih kuat dan lebih benar-benar mau percaya dengan Yesus. Sebelum dibaptis belajar aja lah dulu yang banyak. Tetapi bukan hanya untuk sebagai pengetahuan, tapi untuk kalau di dalam bahasa Islam diamalkan atau dilakukan. Itu yang paling penting. Apa yang kau baca, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu, apa yang diajarkan Yesus itu, yang dituliskan dalam Alkitab itu dilakukan. Nah, gitu ya. Banyak berdoa, jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Gitu, merubah perilaku yang lama itu harus menjadi yang baru, karena bukan lagi yang lama, aku bukan yang dulu lagi gitu. Ya kan, kalau dulu kita orang gila, jangan masih gila juga sekarang gitu, maksudnya udah jadi waras gitu. Nah, jadi supaya terlihat ada bedanya antara Anda Novan ini berada di dalam kegelapan dan berada di dalam terang. Ya, Noval dulu dengan Noval sekarang ada perbedaan. Iya, bukan berarti artinya mentang-mentang dulu hitam sekarang jadi putih, enggak juga. Takutnya nanti orang negro datang semua jadi Kristen, jadi putih semua, enggak ada lagi orang negro, kan gitu, gitu ya. Iya, Bang. Bukan, tetapi tunjukkan bahwa kau hidup di dalam terang, berubah perilaku dan tunjukkan bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepadamu melalui Alkitab itu. Nah, kayak gitulah Pak Novan. Kau masih muda, saya berharap kau jadi Laskar Kristus yang nantinya seperti Bang Pendi yang siap untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi ingat, siaplah dulu kau nanti untuk memikulkan salib sebagai pelatihanmu ke depannya. Seperti bagaimana seorang tentara, seorang laskar itu harus dilatih dengan berat, dilatih lapar, dilatih jungkir balik, ditendang sana, ditendang sini, harus siap. Kalau mau jadi Laskar Kristus. Seperti itu, Novan. Iya, siap Kak. Makasih Kak. Ya, Oke, itu ya makanya kau baik-baik ya. Banyak berdoa dan banyak belajar. Ya, nggak usah masuk room debat dulu lah ya, Salam ya. Salam. Ya, Sehat selalu Novan ya. Sehat selalu ya. Nanti kapan-kapan naik lagi ya. Iya, Oke, siap Kak. Ngobrol Oke, lagi terima ya. kasih ya. Sama-sama. Iya, terima kasih Novan. Karena itulah dikatakan bukan hasil usahamu. Di Efesus 4 ayat 22 mengatakan itu. Tetapi adalah karena karya dari Sang Kudus itu sendiri. Karya dari Sang Suci. Jadi betul-betul kita bertobat kalau kita memandang diri kita rendah sekedar sebagai budak atau hamba. Karena itu tadi bersyukur Kak Novan tadi ya. Perbedaan besarnya adalah sekarang kamu bukan lagi menjadi hamba. Kamu dijadikan keluarga. Itu. Efesus 2 ayat 8 mengatakan juga itu bukan hasil usahamu. Jadi kita dipandang jadi keluarga. Pastikan jangan ada ruangan untuk tempat meninggikan nabi palsu atau kefanaan atau ketakaburan, yaitu merasa bisa mencicil sendiri hukuman dosa, merasa bisa mengurangi sendiri hukuman dosanya, bisa mengurangi sendiri dosanya. Karena manusia itu sudah kotor, yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Untuk karena itu pastikan ya, khususnya menghadapi 5785 tahun ini 5784, nanti mulai 2 Oktober mulai minggu depan 5785. Sebagaimana kita tahu juga
permulaan dunia itu Adam dan Hawa itu sekitar ya 6.000-an tahun lalu. Karena itu kita memang punya utang. Perhatikan tanda-tanda apa yang terjadi kepada anak yang bandel ini, yang juga adalah bangsa pilihan itu tadi. Sebab itu lakukan pertobatan tersebut. Khusus untuk Novan tadi, Galatia 4 ayat 7 terjadi untuk kamu dijadikan keluarga, bukan lagi jadi hamba ya. Tadi mengatakan usianya 19 tahun, luar biasa. Banyak yang dari luar kekristenan sebelumnya, di usia 19-an, 20-an tahun, sekarang menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa diperkenan. Itu ada Joseph Albert Michael. Kalau kamu tahu nama apologis itu juga sekitar 19-an, 20-an. Ada Elia Myron, itu sekitar usia 20-an. Ada Timothy di sini, juga sekitar usia segituan. Kalau kamu tahu ada Isoye, itu juga usia begitu, sekitar itu. Karena itu di Daniel 12 ayat 3. Tadi Kak Novan mengatakan tahun 2023, baru kemarin ini. Di tahun 2023 berarti kan masih barusan. Oh, RK juga usia 20-an ya, saya tidak apa. Karena itu Daniel 12 ayat 3 mengatakan apa? Di masa akhir akan dimunculkan banyak orang menjadi pahlawan, orang-orang berhikmat yang banyaknya seperti bintang di langit. Karena itu semoga apakah kita termasuk di dalamnya. Karena itu kita tidak mencari pujian dari manusia atau pujian diri, tapi pujian dari Allah kita. Sebab itu kita dijadikan keluarga. Jangan memandang rendah diri kita lagi. Itu tadi. Karena itu tadi yang digarisbawahi Kak Nabirong, Novan ya. Sandarkan telingamu kepada Alkitab, kepada Sang Firman, kepada Sang Firman hidup khususnya. Amsal 4 ayat 20. Jadi supaya kamu menjadi menang di bumi, menang di surga. Kaya di bumi, kaya di surga. Artinya kaya bukan sekedar bicara rupiah, tapi bicara otoritas. Kamu tidak lagi meminta-minta doanya, tapi memerintah bersama Kristus. Mazmur 4 ayat 20, Markus 4 ayat 20 terjadi untuk kamu. Karena itu bertobat, jangan ada ruang untuk nabi palsu, jangan ada ruang untuk keangkaraan, ataupun ketakaburan, ataupun keriaan. Jangan ada ruang untuk percaya kepada diri sendiri, capek kalau percaya kepada diri itu. Percaya kepada Sang Elohim saja. Jangan ada ruang untuk kita meninggikan diri kita, menganggap itu tadi perbuatan-perbuatan bisa mencicil. Jangan ada lagi ruangan untuk ketidakmengertian dan menganggap diri tertunduk lesu menjadi apa? Sekedar budak atau hamba. Diri kita adalah keluarga. Gitu. Terjadi untuk setiap kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin, 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 amin. Oke, haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang kemudian sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Dari kesaksian ini kita dapat melihat bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Banyak cara yang dapat dilakukannya untuk bisa memanggil, untuk bisa menyadarkan dan untuk menyelamatkan seseorang. Dan khususnya melalui kesaksian ini, anak muda ini sudah diselamatkan Tuhan dari sakit penyakitnya, yaitu sakit kanker, disembuhkan. Sehingga pengalaman ini menjadi satu pengalaman yang membuat dia memikirkan tentang Tuhan, yang membuat dia akhirnya menjadi jalan untuk dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia datang beribadah dan dia memiliki saudara seiman dan imannya dikuatkan, tekadnya dikuatkan untuk menjadi orang Kristen ataupun menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dari kisah ini juga kita melihat bahwa ada orang-orang yang berbuat baik, yang menolong dia, yang membawa dia ke rumah sakit, sehingga melalui kebaikannya, melalui pertolongannya, orang lain merasakan kasih Tuhan Yesus. Karena itu teman-temanku, sebagai orang Kristen, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, dan agar semua perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati.